Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android developer di Lasde, dan mengawali tahun baru 2021 ini kita coba tambahkan satu series atau playlist baru, yakni tips Android Studio, dan ini adalah video pertamanya gitu. Kalau di tahun kemarin kita punya beberapa playlist mulai dari tutorial COVID sampai yang terakhir Android Studio menggunakan Java dengan retrofit gitu. Dan mungkin ini berkaitan ya, karena video pertama yang kita akan bahas adalah perubahan yang cukup besar, apalagi teman-teman yang baru di Android Studio gitu. Jadi perubahan yang di tutorial misalkan kayak CRUD, Kotlin Android, terus kemudian Kotlin Android Retrofit, terus kemudian COVID menggunakan Kotlin Android itu semua sebelumnya menggunakan Kotlin sintetik. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan FinView by ID. Dan kemudian kabar selanjutnya yang datang dari Android Studio bisa teman-teman lihat di sini, yakni kita harus migrate, kita harus pindah dari Kotlin sintetik ke Jetpack View Binding. Sebenarnya untuk tutorial view binding sendiri di Lasde sudah pernah bikin. Jadi kalau teman-teman mau search di YouTube, kata kuncinya adalah Lasde View Binding. Itu akan muncul paling atas di sini ya. Ini dibahas, malah kita bahas mulai dari apa itu FinView by ID, terus kemudian apa itu Kotlin sintetik, terus kemudian yang terakhir gimana cara pakai view binding menggunakan Java di Android dan juga di Kotlin. Jadi lumayan cukup lengkap, walaupun mungkin kalau teman-teman ketemu dengan dialog, ketemu dengan fragmen, mungkin akan ada beberapa yang berubah, tapi kurang lebih cara pakainya sama, plus cara menggunakan library-nya kayak apa. Dan mungkin teman-teman butuh nonton ini nanti untuk tutorial view bindingnya. Mungkin kita akan bahas di video ini, tapi kalau teman-teman ngerasa kurang, nanti bisa balik lagi ke video kita di Lasde untuk view binding versus Kotlin Android extension. Terus kemudian Butterknife-nya lupa itu dibahas apa enggak. Tapi paling enggak itu yang terakhir adalah FinView by ID untuk cara paling aman, karena kita nggak perlu pakai library lagi gitu. Oke, kita balik sini. Jadi untuk di official developer.android.com di sini migrate from Kotlin synthetic to Jetpack View Binding, dan ini adalah cara menggunakan view bindingnya gitu. Kemudian tutorial videonya mungkin teman-teman bisa balik ke video ini gitu. Terus kemudian kalau sebelumnya ketika kita bikin project baru itu kita sudah otomatis ya apply plugin. Jadi kita dapat di plugin itu sebenarnya sudah apply plugin Kotlin Android extension, yang mana di sana sudah include Kotlin synthetic. Jadi ketika kita bikin layout di XML gitu, ID-nya bisa langsung dipanggil di activity gitu, tanpa kita harus mendeklarasi membuatkannya sebuah variabel terus kemudian bisa menggunakan ID dari layout tersebut. Dengan menggunakan Kotlin Android extension, kita nggak perlu lagi mendefine variabel lagi gitu, langsung panggil aja ID-nya. Kemudian cara yang terbaru dari Android Jetpack, teman-teman bisa menggunakan view binding. Mungkin teman-teman bingung ya, apalagi yang baru di Android Studio gitu, ini apa sih, terus tiba-tiba nggak ada, emang yang nggak ada apa gitu. Oke, kalau di sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti tutorial Android, terus kemudian di sana masih menggunakan 4.0 dan ke bawahnya, karena di versi sebelumnya Android Studio sudah apply plugin. Ketika teman-teman sekarang menggunakan Android Studio 4.1, kita cek ya. Ini adalah project terbaru, saya menggunakan about. Nah, di sini kelihatan ya Android Studio 4.1. Terus kemudian ketika kita buka bagian Gradle script, terus masuk ke build Gradle yang app. Nah, di sini ada plugin. Jadi cara apply plugin-nya aja udah berubah ya. Kalau sebelumnya persis kayak gini, apply plugin terus titik 2 terus kemudian plugin yang ditambahkan gitu. Jadi sekarang di Android Studio 4.1 dia plugin terus kemudian jadi objek gitu, jadi atribut, ada ID, Android application, terus kemudian di sini ada Kotlin Android gitu. Dan keterangan deprecated itu mungkin
nggak dikembangkan gitu ya, bukan nggak bisa digunakan. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih bisa digunakan. Jadi kalau masih ngikutin tutorial di Android Studio 4.0, teman-teman bisa tambahin sebenarnya di sini. Nah, bisa ditambahin terus kemudian Kotlin Android Extension menggunakan plugin ini. Jadi ini di copy terus kemudian dipakai di sini. Nah, kemudian teman-teman lakukan sync. Nah, tapi kan di sana di websitenya tadi sudah dijelasin bahwa segera migrasi atau kita segera pindah ke view binding menggunakan Android Jetpack gitu. Jadi seharusnya teman-teman sudah tidak menggunakan ini lagi karena Google sudah nggak ngembangin lagi untuk Kotlin Android Extension, atau spesifik pada case kita di video ini adalah menggunakan Kotlin sintetik ketika mengambil ID layout di activity gitu. Oke, kalau kita sudah menggunakan Kotlin Android Extension, maka kita bisa langsung, jadi kita coba masuk ke layout ya, activity main. Kemudian di sini text view kita tambahkan ID text view. Nah, ketika ngambil text view di main activity, misalkan gini. Text view. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah bisa langsung ngambil text view, atau dia langsung otomatis bisa ngebaca ID di layout gitu. Di sini ada keterangan Android Extension text view. Text sama dengan last day Indonesia gitu. Coba kita run ya. Nah, di sini sudah keganti ya. Di sini untuk di layout text view-nya sudah berubah, yang tadinya Hello World berubah menjadi Last Day Indonesia. Tapi kan kita disuruh migrate nih. Kita sudah tidak diharuskan, sudah tidak disarankan menggunakan Kotlin Android Extension. Jadi coba kita hapus lagi. Jadi kan sebenarnya ketika kita bikin project baru, kan pluginnya defaultnya kayak gini. Kita sync lagi. Nah, maka yang terjadi ketika di main activity, nah dia Kotlin X Android sintetiknya dia jadi error, nggak ketemu gitu. Jadi harus menggunakan plugin tadi, sedangkan Google sudah tidak menyarankan menggunakan ini lagi. Jadi kalau dihapus, gimana cara kita menggunakan text view? Maka kita gunakan cara lama, file text view gitu. Text view di sini dia adalah text view sama dengan finView by ID r.id text view. Nah, maka yang digunakan kalau di sini kan text view untuk ID layout, terus kemudian variabel yang kita buat adalah text view. Maka yang di sini adalah text view. Nah, dia sudah tidak error lagi. Kalau kita run, nah dia masih bisa ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak mau menggunakan Kotlin Android Extension lagi karena sudah tidak disarankan menggunakan. Jadi ya teman-teman masih bisa menggunakan finView by ID. Atau kita coba sekarang menggunakan Android Jetpack View Binding. Jadi di sini caranya adalah masuk ke, kita harus melakukan update di bagian Gradle, menambahkan build features. Di sini tambahkan view binding true. Kita copy, terus kita balik ke my application. Ini ada build types, compile option, Kotlin option, tambahkan di bawahnya build feature, view binding true. Kemudian kita lakukan sync. Nah, kalau sudah selesai kita balik ke main activity, dan untuk menggunakan view binding kita bikin bindingnya dulu. Dia ke main atau langsung sama dengan activity main binding. Atau kita buat di sini lat init var atau
lebih tepat mungkin private ya, private light infer, terus kemudian binding sama dengan file aja lah, file, karena kita gunakan by lazy, terus kemudian inflate layout inflator, terus kemudian kalau sudah di define kita nggak perlu menggunakan lead init ya, jadi langsung private file binding by lazy, terus kemudian activity main binding dot inflate. Jadi kalau teman-teman bikinnya kayak login activity, maka untuk bindingnya gunakan activity login binding gitu, kalau namanya tetap ini, kecuali teman-teman tidak menggunakan activity, misalkan kayak login form. Kalau login form berarti di sini harusnya namanya adalah login form binding gitu, bisa langsung gitu. Kalau ada activity-nya, biasanya activity-nya dipindah ke depan, jadi namanya misalkan register activity, dia jadi activity register binding gitu. Terus kemudian kita lakukan inflate. Terus kemudian di sini untuk set content view-nya diubah menjadi binding dot root. Nah, sedangkan tadi kan ketika kita bikinnya r.layout nama layoutnya, kan kita bisa tekan kontrol kemudian di enter gitu masuk ke layout. Kalau menggunakan view binding, maka teman-teman tekan kontrol terus langsung diklik aja di sini. Jadi sama juga dia masuknya ke layout gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk shortcut masuk ke layout dari activity ketika teman-teman sudah menggunakan view binding. Nah, sekarang gimana cara menggunakan ID layoutnya? Maka teman-teman tidak perlu lagi menggunakan view by ID. Teman-teman bisa langsung define dengan cara binding text view. Nah, di view binding itu biasanya kalau sudah underscore garis bawah gitu, garis bawahnya biasanya sudah dihapus, kemudian huruf kecilnya langsung diubah menjadi huruf kapital kayak gini ya, jadi huruf besar. Ya, kalau ID layoutnya dia kan kayak gini. Nah, dia biasanya sudah otomatis diubah oleh view binding. Nah, jadi dia udah menjadi kayak gini gitu. Nah, maka bisa langsung .text sama dengan last day. Oke, sekarang kita coba versi printout kita menggunakan text view dengan metode view binding. Oke, hasilnya tidak ada masalah ya. Jadi last day Indonesia masih ke print menggunakan text view dengan cara kita menggunakan view binding. Mungkin penjelasan lain atau lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di videonya last day di YouTube, atau nanti linknya saya taruh di link deskripsi gitu, untuk mungkin teman-teman bisa belajar lebih dalam, atau paling enggak ya bisa baca lagi ke migrate ini, atau teman-teman cari sendiri tentang view binding di Android selengkapnya gitu. Tapi paling enggak tadi kita udah belajar, jadi teman-teman ketika bikin project baru menggunakan Android Studio 4.1 yang sekarang atau lebih besar lagi, ketika tidak ada Kotlin Android extension, terus gimana cara untuk ngedefine ID layout dari XML ketika kita mau pakai di activity. Mungkin itu aja dulu dari series video pertama dari series tips Android Studio. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan komentar dan bantu share kalau bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Last Day Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer.